Jesus class. How are you this morning? Okay, I hope you're fine. Okay, before I start to study, let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness. Until this beautiful morning, now we want to start our lesson. Please bless us so that we can understand our lesson. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, teacher yang teacher kasih, kita hari ini masuk dalam pembelajaran kita tentu dengan topik Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Nah, ini tentu adalah bahasa Latin ya. Kita masuk dalam topik ini. Tentu pembelajaran 2. Di sini ada ayat Alkitabnya dalam Roma 10 ayat 17, bahkan Kolose 3 ayat 10. Ya. Nah, berbicara Ecclesia Reformata Semper Reformanda ini adalah sebuah slogan reformasi pada waktu itu ya. Nah, ini dipahami oleh umat Kristiani sebagai semangat sekaligus kesadaran bahwa gereja adalah milik Tuhan sendiri. Nah, dengan demikian kita percaya bahwa jika gereja memasuki lembah kekelaman, Tuhan sendiri yang akan turun tangan menolong. Nah, arti slogan tersebut adalah gereja yang telah direformasi harus terus-menerus mereformasi dirinya. Maksudnya tentu harus sesuai dengan Alkitab, kebenaran Alkitab. Slogan ini tentu dibuat oleh bapak-bapak reformasi gereja ya. Nah, di sini dikatakan menambahkan secundum verbum Dei, yang artinya tetap harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, slogan ini pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita masuk dalam topik pembahasan kita yang A, Tuhan Yesus mendoakan gereja. Nah, pernahkah seseorang mendoakan kamu? Tentu bagaimana rasanya didoakan? Biasanya rasanya pasti kita bahagia, senang didoakan ya. Apalagi ketika kita sedang menghadapi masalah. Nah, doa orang lain memberi kekuatan dan semangat bagi kita. Selain itu, doa orang lain mengingatkan kita bahwa kita ternyata tidak sendiri. Nah, selain itu, sama halnya ketika Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, di sana dituliskan doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa Surgawi dan meninggalkan para rasul untuk melanjutkan perjuangan mereka. Nah, Tuhan Yesus mendoakan mereka tentu agar mereka dikuatkan, ditopang, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, mengapa Tuhan Yesus perlu mendoakan mereka? Tentu karena selama Tuhan Yesus ada di dunia, Yesus masih bersama-sama dengan muridnya. Namun ada saatnya Yesus akan meninggalkan mereka, sehingga Yesus perlu mendoakan mereka supaya seperti yang tadi ya, supaya mereka kuat, kemudian ditopang, kemudian supaya diberkati Tuhan untuk melanjutkan misi selama mereka masih hidup di dunia. Oke, kita masuk selanjutnya. Kita akan memahami 3 misi utama Tuhan Yesus saat berkarya di muka bumi. Tentu yang pertama, menyelamatkan umat manusia. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, kehadiran Tuhan Yesus adalah menunjukkan kasih agape. Apa itu agape? Kasih tanpa syarat. Nah, dia kasih yang tidak menuntut balas. Artinya Yesus yang terlebih dahulu mengasihi. Nah, tidak ada pengajaran iman di luar kekristenan yang Tuhannya mau turun tangan menyelamatkan umatnya. Ya benar, hanya dalam kekristenanlah Allah sendiri mencari manusia. Kalau di dalam ajaran lain tentu tidak ada ya, manusia yang mencari Allah. Sebenarnya harus Allah yang mencari manusia. Kenapa? Yang hilang itu adalah manusia, bukan Allah, begitu ya. Yang kedua, kita akan lihat misi Tuhan Yesus. Yang kedua, menggenapi nubuat mesianik para nabi-nabi. Artinya
dalam perjalanan lama juga nubuatan Yesus sangat banyak ya. Nubuatan Yesus akan datang, akan lahir. Nah, di sini kan kita lihat ya. Nah, dikatakan sih ada kurang lebih 353 nubuat yang ada di dalam VL. Sudah Tuhan genapi melalui kehidupan Yesus Kristus ya. Selanjutnya yang ketiga, memberikan pengajaran nyata melalui contoh gaya hidup yang benar. Nah, Matius 5 ayat 18. Nah, inilah misi yang diberikan lewat kedatangan Yesus ya. Jadi tiga ini adalah sangat penting. Nah, kita lihat di sini juga sampai bagaimana seharusnya cara hidup sehari-hari umat Kristen, yaitu tentu berdoa, bersabar, mempraktikkan buah roh, mendengarkan dan mempraktikkan firman Tuhan. Nah, inilah tiga misi yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama hidup di dunia ya. Nah, kita akan kembali kepada Tuhan Yesus yang mendoakan muridnya dan gerejanya. Nah, doa ini bertujuan tentu agar murid-murid yakin bahwa mereka tidak sendirian di dunia ini. Ada Tuhan Yesus yang menyertai mereka, Allah yang menopang mereka, dan Roh Kudus yang menghibur mereka ya. Kemudian kita masuk dalam poin berikutnya, B. Belajar dari tokoh reformasi gereja. Latar belakang reformasi gereja. Di sini kita akan lihat. Nah, setelah masa Konstantinus Agung, gereja menjadi lembaga yang dinaungi oleh kekaisaran. Bahkan penyatuan gereja dengan kerajaan makin nyata di abad-abad pertengahan. Ya, maksudnya gereja pada waktu itu dan kerajaan itu sudah semakin dekat sekali, semakin menyatu begitu ya. Nah, singkatnya orang-orang dalam gereja mulai berfokus bukan lagi pada pengajaran iman, melainkan pada sekularisasi gereja. Maksudnya bagaimana? Gereja pada waktu itu sudah menyimpang dari ajaran Alkitabiah. Bahkan ada orang-orang tertentu sudah memanfaatkan gereja tentu untuk kekuasaan begitu ya. Nah, tantangannya dikatakan sini muncul tantangan di gereja, baik dalam gereja itu sendiri maupun karena adanya tuntutan politik masa itu dari kaum bangsawan ya. Nah, jadi muncul banyak tantangan di gereja, tentu baik dari dalam gereja itu sendiri maupun adanya tuntutan politik masa itu dari kaum bangsawan. Kita akan melihat titik terendah gereja pada abad pertengahan. Gereja mengaku berkuasa mengampuni dosa dan hukuman atas dosa dengan mengajarkan juga konsep purgatorium atau api penyucian, dan ini nanti kamu boleh baca. Selanjutnya yang kedua, gereja mengeluarkan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah tentunya ya. Selanjutnya, gereja mengalami kemerosotan moral dalam hal kekudusan dengan banyaknya kasus amoral yang dilakukan pemimpin-pemimpin gereja. Kemudian gereja melakukan klaim sepihak tentang kepemilikan harta atau tanah negara. Selanjutnya, gereja membunuh orang-orang yang mengembangkan pemikiran yang mengkritisi kekuasaan dan pengajaran gereja. Nah, inilah yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan gereja pada abad pertengahan ya. Nanti kamu bisa baca kembali dan ada banyak sekali di sini penjelasan-penjelasannya. Diharapkan kamu baca kembali ya. Nah, jadi pada waktu itu orang-orang yang tidak sejalan dengan gereja akan dihabisi atau dihakimi ya oleh gereja atau pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu.